Kutukan anti keberuntungan. Kutukan ini dimiliki oleh Fuko Izumo dari anime Undead Unluck, mahakarya dari Yoshifumi Tozuka. Di dalam ceritanya, ada orang yang terpilih yang disebut Negrator, yang dimana kekuatan mereka selalu diawali kata "an" karena tugasnya adalah menyangkal atau merusak hukum alam. Contohnya adalah Fuko itu sendiri yang memiliki kemampuan Unluck atau anti keberuntungan. Setiap kali kulit Fuko bersentuhan dengan seseorang, maka orang itu akan langsung ditimpa kesialan yang mematikan. Skala sialnya juga tidak main-main, mulai dari kejatuhan barang, tabrakan, hingga meteor yang jatuh tepat di atas kepala mereka. Semakin lama kontak fisik terjadi dan semakin besar rasa suka pada orang itu, maka kesialannya yang akan datang semakin besar dan mematikan. Dan bayangkan saja, tragedi terburuknya terjadi saat Fuko masih kecil. Terjadi karena hal sepele, dia hanya memeluk orang tuanya untuk berpamitan. Tanpa disadari, kutukan ini aktif dan menyebabkan pesawat yang mereka tumpangi meledak tanpa sisa. Segel terkutuk. Kutukan ini dimiliki oleh Uchiha Sasuke dari anime Naruto, mahakarya dari Masashi Kishimoto. Sasuke mendapatkan segel terkutuk surga ini langsung dari Orochimaru pada momen ujian Chunin di hutan kematian. Segel kutukan ini adalah sebuah parasit yang ditanamkan melalui gigitan taring sang sanin legendaris. Di satu sisi, segel ini menawarkan peningkatan cakra dan kekuatan fisik yang luar biasa secara instan bagi penggunanya. Ketika diaktifkan, pola hitam pekat akan menyelimuti tubuh, memberikan kekuatan yang mampu mengimbangi musuh kuat. Bahkan pada tahap kedua, tubuh penggunanya akan bermutasi drastis menjadi sosok monster bersayap dengan kekuatan berlipat ganda. Bayaran untuk segel ini sangatlah mengerikan. Setiap kali digunakan, segel ini akan mengikis cakra alami penggunanya, memberikan rasa sakit fisik yang luar biasa, seperti terbakar hidup-hidup dan secara perlahan merusak pikiran mereka dengan kebencian. Yang paling mengerikan, segel ini juga adalah jangkar jiwa dari Orochimaru. Orochimaru dapat mengambil alih tubuh seseorang yang memiliki segel kutukan ini melalui teknik reinkarnasi terlarang. Pada dasarnya, segel kutukan ini hanyalah bom waktu di leher yang sewaktu-waktu bisa menghapus jiwanya sendiri. Kutukan kontradiksi. Kutukan ini dimiliki oleh Zeref Dragneel dari anime Fairy Tail, mahakarya langsung dari Hiro Mashima. Kutukan ini terjadi karena ia nekat melanggar aturan suci para dewa untuk menghidupkan kembali adiknya yang telah mati, yaitu Natsu Dragneel. Ia pun dijatuhi hukuman berupa kutukan kontradiksi oleh dewa Angseram. Kutukan ini membuatnya abadi, tidak bisa menua, tidak bisa mati dengan cara apapun. Namun, harga dari keabadian ini adalah kesunyian yang mutlak. Semakin Zeref menghargai sebuah kehidupan dan semakin ia menyayangi makhluk hidup yang ada di sekitarnya, maka tubuhnya secara otomatis akan memancarkan gelombang hitam kematian yang secara instan memusnahkan segala kehidupan di sekitarnya. Tumbuhan yang layu, hewan mati, dan manusia akan tewas dalam hitungan detik jika berada di dekatnya. Satu-satunya cara agar kutukan ini tidak aktif adalah memaksa pikiran menjadi dingin, menganggap nyawa manusia tidak berharga, dan mematikan seluruh empati. Ia harus membuang kemanusiaannya dan hidup dalam kesendirian yang abadi selama ratusan tahun agar orang lain tetap hidup aman. Kutukan balas dendam. Kutukan ini terjadi saat seseorang mengakses situs misterius bernama Hell Correspondent dari anime Jigoku Shoujo, sebuah mahakarya dari Hiroshi Watanabe. Saat seseorang mengakses situs tersebut tepat di tengah malam, di sana kalian bisa menuliskan nama orang yang paling kalian benci. Tak lama kemudian, Enma Ai, sang gadis neraka, akan muncul dan menyerahkan sebuah boneka jerami dengan benang merah di lehernya. Jika kalian menarik benang tersebut, orang yang kalian benci akan langsung dilenyapkan dari dunia dan diseret ke neraka saat itu juga. Memang terdengar seperti solusi instan yang sangat memuaskan. Namun, ada kontrak berdarah yang harus disepakati dari hal itu. Enma Ai selalu memperingatkan, saat kamu mengutuk seseorang, 2 lubang kuburan akan digali sebagai bayaran untuk mengirim korban ke neraka. Jiwamu sendiri juga akan ikut dikutuk. Ketika masa hidupmu di dunia berakhir, jiwamu tidak akan pernah bisa pergi ke surga. Kamu akan langsung ditarik ke dalam jurang neraka yang sama untuk disiksa selamanya. Sebuah kutukan balas dendam yang adil, namun sangat mengerikan, karena menuntut harga sebuah keabadian hanya untuk membalaskan dendam. Kutukan cinta abadi. Kutukan ini dimiliki oleh kisah cinta Meliodas dan Elizabeth dari anime Nanatsu no Taizai, mahakarya dari Nakaba Suzuki. Hubungan mereka dikutuk bukan tanpa alasan. Semua ini bermula karena mereka saling jatuh cinta, padahal keduanya berasal dari dua ras yang saling bertolak belakang dan bermusuhan. Meliodas adalah putra tertua dari Raja Iblis, sedangkan Elizabeth adalah putri dari tertinggi Dewi. Karena nekat menjalin cinta terlarang dan berkhianat demi kedamaian, mereka dijatuhi hukuman abadi oleh orang tua mereka sendiri. Meliodas dikutuk dengan keabadian. Ia tidak bisa mati karena usia, dan jika ia terbunuh dalam pertempuran, ia akan hidup kembali. Namun, setiap kali ia dibangkitkan dari kematian, Raja Iblis atau ayahnya akan memakan sebagian dari emosi dan kemanusiaannya, perlahan mengubah Meliodas kembali menjadi iblis yang kejam tanpa perasaan. Sedangkan Elizabeth dikutuk dengan reinkarnasi abadi sebagai manusia biasa tanpa ingatan masa lalunya. Tragisnya, begitu ia bertemu dengan Meliodas dan ingatan masa lalunya sebagai dewi kembali sepenuhnya, ia ditakdirkan untuk mati secara mengenaskan dalam waktu 3 hari, tepat di depan mata Meliodas. Selama lebih dari 3000 tahun, Meliodas harus menyaksikan wanita yang sangat dicintainya mati dengan berbagai cara yang mengerikan, sebanyak 106 kali. Kutukan tumbal jiwa dan raga. Kutukan ini dimiliki oleh Hyakimaru dari anime Dororo,
mahakarya langsung dari Osamu Tezuka. Di awal cerita, Daigo Kagemitsu, ayah dari Hyakimaru, melakukan perjanjian terlarang dengan 12 iblis demi mendapatkan kekuasaan dan kemakmuran bagi negerinya yang sedang dilanda kekeringan dan kelaparan. Para iblis menerima tawaran tersebut. Namun, sebagai ganti bayarannya, mereka akan mengambil hampir seluruh bagian tubuh bayi pertama Daigo yang baru lahir, bernama Hyakimaru. Ia lahir ke dunia dalam kondisi yang mengerikan, tanpa kulit, tanpa mata, tanpa telinga, tanpa hidung, tanpa tangan, dan tanpa kaki. Ia hanyalah seangguk daging bernyawa yang langsung dibuang ke sungai agar mati. Namun, takdir berkata lain. Ia selamat setelah dirawat oleh seorang tabib yang menemukannya dan merawatnya hingga dewasa, bahkan membuatkannya alat bantu tubuh buatan. Hyakimaru tumbuh menjadi pemburu iblis yang tangguh. Setiap kali ia berhasil menebas satu iblis yang mencuri bagian tubuhnya, ia akan merebut kembali organ tersebut dengan rasa sakit yang luar biasa saat organ itu tumbuh kembali. Yang paling tragis, setiap kali Hyakimaru merebut kembali bagian tubuhnya, kemakmuran di negerinya perlahan runtuh, membuat ayah dan adik kandungnya sendiri menganggap Hyakimaru sebagai kutukan dan mencoba membunuhnya. Kutukan kelas Sanen Sangumi. Kutukan ini terjadi di kelas Sanen Sangumi dari anime Another, mahakarya dari Yukito Ayatsuji. Semua bermula di tahun 1972 ketika seorang siswi populer bernama Misaki meninggal secara mendadak. Karena tidak bisa menerima kenyataan, seisi kelas beserta guru sepakat berakting seolah-olah Misaki masih hidup hingga hari kelulusan. Tindakan ini tanpa sengaja membuka celah supranatural yang mengutuk kelas tersebut hingga beberapa dekade berikutnya. Setiap tahun akan ada satu orang mati atau shisha yang menyusup ke dalam kelas sebagai murid atau guru baru. Ingatan semua orang dan dokumen resmi akan dimanipulasi secara ajaib, sehingga tidak ada yang tahu siapa orang mati tersebut. Bahkan orang mati itu sendiri tidak menyadarinya. Kehadiran si orang mati ini atau shisha membuat jumlah murid kelebihan satu orang, memicu rentetan kecelakaan tragis yang menimpa para siswa dan keluarga dekat mereka setiap bulannya. Mulai dari tertusuk ujung payung yang tajam, terjepit lift, hingga terbakar hidup-hidup. Untuk mencegahnya, kelas harus mengorbankan satu murid yang masih hidup untuk diabaikan total agar jumlah kursinya terasa pas. Namun, jika kutukan ini sudah terlanjur aktif, hanya ada satu cara untuk menghentikannya. Temukan siapa orang mati atau sisa yang sebenarnya. Kutukan tanda pengorbanan. Kutukan ini terjadi pada Guts dan Casca dari anime Berserk, mahakarya gelap Kentaro Miura. Tragedi ini bermula ketika sahabat mereka, Griffith, tega mengorbankan seluruh anggota pasukannya, kelompok yang bernama Band of the Hound, hanya demi terlahir kembali sebagai Vento. Guts dan Casca adalah dua orang yang berhasil selamat dari pembantaian ritual tersebut. Namun mereka harus menanggung tanda kutukan di tubuh mereka yang disebut Brand of Sacrifice atau tanda pengorbanan. Tanda ini terukir di kulit mereka, terus-menerus berdarah, dan akan sangat menyakitkan jika ada iblis atau roh jahat yang mendekat. Tanda ini bertindak seperti mercusuar bagi makhluk-makhluk kegelapan. Setiap kali matahari terbenam, Guts dan Casca akan dibunuh oleh ribuan iblis, roh gentayangan, dan monster pemakan manusia. Mereka tidak akan pernah bisa tidur nyenyak, tidak bisa beristirahat, dan tidak bisa menjalin kehidupan normal. Ditakdirkan untuk bertarung tanpa henti setiap malam demi mempertahankan nyawa dari kepungan monster yang haus darah.